Sebagai bangsa yang ditakuti bukan berarti Mongol tak pernah gagal. Salah satunya kegagalannya terjadi di Pulau Jawa. Emang iya. Satu demi satu kerajaan-kerajaan di dunia jatuh di bawah kekaisaran Mongol. Kekuasaannya menghubungkan Asia dan Eropa, menjadi yang terbesar dalam sejarah. Namun gelombang kemenangan mereka bukannya tak terpatahkan. Paling tidak ada 6 kegagalan yang pernah dialami Mongol. Kegagalan pertama mereka terjadi pada saat menginvasi Bulgar Volga. Volga Bulgaria, negara berbahasa Turki di Eropa Timur yang eksis pada abad ke-9 hingga pertengahan abad ke-13. Negara ini menguasai tanah luas yang sebagian besar berada di sekitar sungai Volga Tengah dan Kama. Volga Bulgaria penting karena mengendalikan rute utama antara Asia Tengah dan Eropa Utara. Mereka adalah orang-orang yang pertama masuk Islam di Eropa Timur. Awalnya hidup sebagai pengembala nomaden sama seperti orang Mongol. Pada perkembangannya, Volga Bulgaria mengembangkan peradaban perkotaan. Namun sebagian besar penduduknya tinggal di luar pusat kota. Volga Bulgaria memiliki 2 kota, yaitu Bulgar dan Sufar. Mereka menguasai kawasan sungai Volga di dekat wilayah yang hari ini merupakan Kazan. Pada 1223, Jochi, anak tertua Genghis Khan, mengalami kekalahan. Mongol pun mengakui Volga Bulgaria sebagai lawan terberat. Menurut John Mann, sejarah Inggris dalam Genghis Khan, legenda sang penakluk dari Mongolia, setelah mengalami kekalahan pertama yang juga satu-satunya, orang Mongol mundur sekaligus mengancam dalam benak mereka rasa malu yang akan tetap bertahan. Balas dendam mereka baru bisa terwujud 15 tahun kemudian. Pada 1236, bangsa Mongol akhirnya menaklukkan negara Volga Bulgaria yang akhirnya berkembang menjadi Kekhanan Kazan. Pada 1258, Hulagu Khan menyerang Timur Tengah, menaklukkan Persia dan Baghdad di Irak. Ia kemudian mengirim utusan ke Sultan Qutus. Penguasa dinasti Mamluk di Mesir itu menolak mengakuinya, bahkan mengeksekusi utusan itu. Dalam Battles That Change History yang diterbitkan Smithsonian, dijelaskan Hulagu Khan yang sedang menghadapi masalah suksesi di kampung halamannya mundur ke Azerbaijan. Ia bersama sebagian besar pasukannya mundur ke wilayah yang lebih dekat dengan Mongol. Letnan Kitbuga tetap tinggal memimpin 20.000 penunggang kuda. Sultan Qutus mengambil keuntungan untuk menyeberang dari Mesir ke Palestina. Pada 3 September 1258, pasukan Sultan Qutus menghadapi Mongol di Ain Jalut, Galilea. Jenderal Baybars mencontek taktik lawannya, menyembunyikan sebagian besar pasukan, lalu mundur dengan kekuatan kecil untuk menarik maju pasukan Kitbuga. Pasukan Mongol tertipu. Namun meski sudah dihujani panah Mamluk, mereka masih berhasil membekuk sayap kiri tentara Mesir. Mamluk mendapat peluang ketika sekutu Kitbuga dari Suriah membelot. Tentara Mongol melarikan diri. Mamluk mengejarnya sambil memukul telak reputasi Mongol sebagai yang tak terkalahkan. Kendati Mongol kembali ke Suriah pada 1262 dan mencoba maju lagi ke Mesir beberapa kali 50 tahun kemudian, Ain Jalut tetap menandai batas ekspansinya di Timur Tengah.
Mongol 3 kali menyerang Dai Viet di bawah kekuasaan dinasti Tran. Serangan pertama dipimpin oleh Mongke Khan, cucu Genghis Khan. Phu Hong Lien, sejarawan Vietnam Inggris dalam The Mongol Navy Kubilai Khan's Invasion in Dai Viet and Champa, menjelaskan Mongke mengirim adiknya Kubilai Khan ke Yunnan untuk membuka rute darat ke perbatasan selatan Cina melalui wilayah Dai Viet, utara Vietnam saat ini. Tujuannya untuk menjebak dinasti Song di tengah 2 kekuatan militer Mongol. Namun Dai Viet menolak bekerja sama. Kubilai Khan pun menugaskan Jenderal Uriyang Khadai untuk menginvasi Dai Viet pada tahun 1257. Menurut Phu Hong Lien, berdasarkan catatan dinasti Yuan, sejarah Vietnam, dan sejarah singkat Annam, bangsa Mongol hanya bertahan 9 hari di ibu kota Dai Viet, Thang Long, yang sekarang adalah Hanoi. Mereka diserang penyakit dan kelaparan. Pada 1258, Uriyang Khadai menarik sisa pasukannya ke Yunan. Sikap ramah dinasti Tran terhadap orang-orang dinasti Song tak luput dari perhatian Kubilai Khan yang sudah menjadi kaisar dinasti Yuan. Permusuhan terbuka antara Dai Viet dan dinasti Yuan meningkat pada 1276. Namun Dai Viet terhindar dari invasi karena Mongol disibukkan dengan misi di Pagan, yang sekarang adalah Myanmar, dari tahun 1271 hingga 1287. Invasi kedua Mongol ke Dai Viet terjadi pada 1285. Penyebabnya, dinasti Tran menolak permintaan Jenderal Ali Haya untuk mengizinkan tentara dinasti Yuan menyeberang tanah Dai Viet untuk menyerang Champa pada 1283. Kendati penuh persiapan, Mongol tetap kesulitan karena menghadapi serangan panah beracun yang menewaskan Jenderal Li Heng. Mongol mundur dengan sedikit prajurit. Invasi ketiga pada 1287 hingga 1288. Kubilai Khan menambah armadanya. 11 dari 70 kapal perbekalan diserang Dai Viet. Akibatnya tentara Mongol kekurangan makanan. Ditambah lagi mereka kalah mahir dalam perperangan di laut. 3 serangan Mongol ke Dai Viet pun berakhir dengan kegagalan. Setelah menaklukkan dinasti Goryeo di Korea pada 1260, Kubilai Khan 2 kali menyerang Jepang. Sebelumnya pada 1266 ia mengirim utusan agar Jepang mengakui kekuasaan Mongol dan mengirim upeti. Sang shogun Hojo Tokimune menolak. Menurut sejarawan Queen's College dan Columbia University, Maurice Rossabi dalam Kubilai Khan, His Life and Times, Tokimune percaya diri dengan kekuatan para samurai. Ia juga menganggap pulau-pulau Jepang terlalu sulit untuk diakses. Di satu sisi, menurut Rossabi, keputusan menaklukkan Jepang untuk mendapatkan nilai baik di mata bangsa Tiongkok. Ini merupakan bagian dari strategi Kubilai Khan untuk mengambil alih negeri-negeri yang secara berkala mengirimkan upeti kepada penguasa dinasti Sung. Karenanya ia tak hanya meminta upeti dari Jepang, ia juga mengirim tuntutan serupa ke negara-negara Asia Tenggara seperti Pagan yang kini adalah Myanmar, Dai Viet, dan Champa. Penolakan Jepang membuat Kubilai Khan untuk pertama kali terlibat dalam pertempuran laut. Meski pada awalnya ia tak berniat melakukan perang angkatan laut, inisiatifnya terhadap Jepang membawa pada keputusan yang mengerikan. 2 serangan Mongol ke Jepang digagalkan oleh cuaca buruk dan cacat dalam desain kapal.
armada mereka hancur. Serangan pertama pada 1274 dengan armada 900 kapal terdiri dari tentara Korea dan Mongol. Masih tak menyerah pada 1281, Kubilai Khan menggunakan banyak pelaut Tionghoa yang lebih berpengalaman. Namun lagi-lagi kandas akibat serangan topan. Serangan ke Champa diawali dengan tuntutan Mongol yang menginginkan hubungan lebih dari sekedar mitra dagang. Champa diincar karena lokasinya lebih menguntungkan untuk mengendalikan rute perdagangan maritim timur barat. Champa selama bertahun-tahun secara rutin mengirimkan hadiah kepada penguasa dinasti Song. Tujuannya adalah untuk menjaga hubungan dagang dengan China agar terus lancar. Maka Champa tak merasa aneh ketika dinasti Yuan di bawah Kubilai Khan mengundangnya pada 1278. Raja Champa, Jaya Indravarman kelima, mengirimkan utusan setahun kemudian. Namun kemitraan sudah berubah. Dari sudut pandang dinasti Yuan, hadiah berarti upeti sebagai wujud bakti bawahan kepada yang lebih berkuasa. Ia memandang hubungan ini lebih dari sekedar mitra dagang, tapi penyerahan total kepada dinasti Yuan. Selama 1276 hingga 1282, interaksi Champa dan dinasti Yuan selalu bernada ancaman. Kemungkinan invasi Mongol mendorong Champa mencari sekutu di seantero Laut Cina Selatan. Ia pun mempererat hubungan dengan Chenla, Dai Viet, dan Jawa. Hubungan dengan Jawa bahkan diikat dengan perkawinan. Prasasti Posah di dekat Panarang menyebut seorang pemaisuri Raja Champa adalah putri dari Jawa bernama Tapasi. Adik Kartanegara itu menikah dengan Raja Jaya Simhawarman ketiga. Maka ketika Mongol menyerang Champa meminta bantuan kepada sekutu-sekutunya. Pada 19 Maret 1283, pasukan Mongol di bawah komando Sodu berada dalam kesulitan besar. Pasukannya kurang, situasinya kritis. Ia harus mengirim utusan meminta diselamatkan, tulis Fu Hong Lien. Ditambah lagi, Mongol harus menghadapi medan perang yang sulit. Hutannya penuh malaria dan penyakit tropis lainnya. Kendati pasukan Mongol telah diperkuat pasukan Cina Utara dan Selatan untuk membantu mengatasi iklim dan medan selatan, pasukannya tetap banyak yang tak bertahan. Jawa tak luput dari incaran Mongol 1281 dan 1286. Kubilai Khan mengirim utusan ke Singasari untuk meminta raja mengakui kekuasaannya. Namun menurut Slamet Muljana dalam menuju puncak kemegahan, Raja Kertanegara yang sadar akan keagungannya dan kekuasaannya tidak sudi menyerah. Utusan Mongol terakhir datang pada 1289. Kali ini mukanya dirusak oleh Kartanegara. Untuk menghukum Kertanegara, Kubilai Khan mengirim angkatan perang ke Jawa pada 1292. Namun, Kertanegara telah tewas di tangan Jaya Katuang, penguasa Gelang-Gelang. Kedatangan pasukan Mongol dimanfaatkan Raden Wijaya, menantu Kertanegara, untuk menyerang Jaya Katuang. Mongol meminta Raden Wijaya mengakui kekuasaan Kubilai Khan. Namun, ia mengajukan syarat akan tunduk kalau Mongol membantunya melawan Jaya Katuang. Pada 20 Maret 1293, tentara gabungan Raden Wijaya dan Mongol mengepung Jaya Katuang. Pasukannya kocar-kacir dan terjun ke Sungai Berantas. Lebih dari 5.000 orang mati. Jaya Katuang dan pengikutnya menyerah. Setelah kemenangan itu, Raden Wijaya meminta izin pulang ke Majapahit untuk menyiapkan upeti bagi kaisar.
Ternyata itu cuma dalih. Raden Wijaya dan pasukan Majapahit berbalik menyerang Mongol hingga mundur ke laut. Selain karena muslihat Raden Wijaya, ada pendapat bahwa kekalahan Mongol diakibatkan strategi pasukan berkuda mereka tidak cocok dipakai di Jawa. Kondisi Nusantara berupa kepulauan juga menyulitkan pasukan Mongol. Sebelum tiba di Jawa, mereka harus berlayar mengarungi samudera selama 68 hari. Berkat hubungan baik Kartanegara dengan Campa, Raja Jaya Singahawarman ketiga tidak mengizinkan armada Mongol menurunkan jangkar di pelabuhan Campa untuk mengisi perbekalan dan beristirahat. Mongol kehilangan 3.000 prajurit. Panglimanya Sinbi dan Ikimese dihukum. Mereka gagal menunaikan tugasnya. Sisanya kembali ke Tiongkok pada 24 April 1293. 2 tahun setelah Kertanegara dihabisi Jaya Katuang, Kubilai Khan wafat pada 18 Februari 1294. Akhirnya ambisi Kubilai Khan tak melulu terpenuhi. Kendati demikian, pasukan Mongol tak pulang dengan tangan kosong. Mereka membawa lebih dari 100 tawanan, peta, daftar penduduk, surat bertulis dari Bali, dan barang-barang lainnya yang bernilai sekira 500.000 tael perak.